Yo, selamat datang di channel Quantitates. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah Nah ini dia. Ini adalah sebuah SSD NVMe Gen 4 dari Seagate FireCuda 530R yang dimana SSD ini memiliki kecepatan hingga 7400 MB per second coy. Karena ini cukup ngebut sekali ya karena dia sudah menggunakan NVMe Gen 4 X4. Wow, mantap sekali. Ya walaupun sekarang itu udah zamannya NVMe generasi kelima, cuman ya kebanyakan motherboard itu rata-rata udah pada support untuk NVMe Gen 4. Misalnya aja untuk motherboard AM5 dia kan udah support NVMe Gen 5 ya. Cuman kan untuk yang di bagian NVMe lainnya itu rata-rata supportnya NVMe Gen 4. Jadi ini adalah SSD yang mungkin bakalan banyak banget digunakan untuk kaum antusias, terutama para gamer ya kan. Dan yang spesialnya dari si Seagate FireCuda ini, dia memiliki garansi selama 5 tahun dengan 3 tahun data dijamin aman. Nggak perlu pusing-pusing lagi kalau misalnya SSD ini tiba-tiba rusak atau gimana gitu kan. Tinggal klaim garansi aja, nanti datanya bisa di backup atau ya di restore gitu kan. Oke lah, langsung aja kita unboxing barangnya tersebut ini ya. Let's go. Ini untuk boxnya, di bagian depannya ini ada tulisan 7400 MB per second, terus sebelahnya 7400 MO per second. Ya ini dua kata yang berbeda ya. Terus itu ini bagian belakangnya, ini sampingnya. Dan langsung aja kita buka. Serut. Anjay, aduh, nggak rapi. Oke. Jadi ini SSD-nya, tapi kita lihat dulu untuk di bagian belakangnya ini kita dapat dua buku panduan yang dimana yang ini ya ini buku kayak ucapan selamat gitulah. Oke, ini untuk buku-bukunya nggak begitu penting. Langsung aja kita balikin lagi ke sini. Dan ini dia untuk barang utamanya, ini adalah SSD NVMe Gen 4 X4. Ini masih diplastikin ya. Kita buka aja. Nah, ini dia untuk penampilannya seperti ini. Di sini untuk kapasitas yang kita dapat yaitu 2 TB, tapi ada juga yang varian 1 TB, 2 TB dan 4 TB. Masing-masing memiliki TBW yang beda. Namun untuk SSD yang kita miliki ini memiliki TBW sebesar 2400 TB. Terus itu untuk ukurannya ini memiliki ukuran M.2 2280 yang untuk ukurannya itu panjang, dan ini dia punya double side ya untuk chipnya di sini dan juga di sini. Yang dimana ini SSD NVMe yang tipis, cocok untuk di laptop dan juga pastinya compatible dengan PS5. Mantap nggak tuh? Untuk spesifikasi yang dimiliki dari SSD ini, dia itu menggunakan chip dari Flashnen 3D TLC. Terus untuk spesifikasi yang ada di websitenya, dia tuh memiliki sequential rate sebesar 7400 MB per second. Terus tuh rate-nya ada di 6900 MB per second. Wah, cukup kenceng ya. Dengan TBW sebesar 2400 TB dengan MTBF yaitu 1,8 million Hz. Berapa tahun tuh? 200 tahunan ya? Gila, panjang bener. Lalu untuk di RAM chest-nya itu memiliki kapasitas 2 GB atau 248 MB. Dan itu dia untuk spesifikasi dan juga fisik dari si SSD ini. Yang berikutnya yaitu kita akan menguji SSD ini. Yang pertama kita tes dari Crystal Disk. Ini di Crystal Disk Info, dia jalan di PCIe Gen 4 X4. Lalu untuk Crystal Disk Benchmark, untuk maksimum sequential rate-nya ada di 7415 MB per second dan maksimum sequential rate-nya ada di 6823 MB per second. Yang dimana ini sesuai dengan spesifikasi yang tertulis yang ada di box dan juga yang ada di websitenya coy. Mantap nggak tuh? Ya paling beda sekitar 80 Mbps ya. Cuman kan ya wajar lah. Soalnya kita menggunakan spesifikasi yang ala kadarnya. Lalu untuk Diskmark IOPS-nya dia dapat RDN 4K hingga 157.000 untuk rate-nya ya. Terus tuh rate-nya itu hingga 86.000-an coy. Mantap nggak tuh? Lanjut untuk tes copy paste-nya nih. Di sini kita tes copy dari SSD ini ke SSD ini. Kita copy file sebesar 115 GB itu membutuhkan waktu 54 detik doang. Terus itu dari SSD ini ke SSD yang lain juga membutuhkan waktu 56 detik dengan kapasitas 115 GB.
Wow, cukup cepet ya kan. Dan untuk speednya ini rata-rata di 2,4 gigaan. Ya sekitar 2,2 hingga 2,5 gigaan itu stabil semua tanpa ada penurunan. Ya malahan bagusnya sih naik ya. Paling ya di bagian awal itu emang jalan di 2 gigaan, terus tuh jalan sedikit lagi dia langsung ke 2,5 gigaan atau ya 2,4 giga. Lanjut ke 3D Mark Storage, kita mendapatkan benchmark score di 804 dengan average bandwidth-nya ada di 135 MB per second. Terus itu untuk move game dengan skor yaitu 2540 MB per second. Ya ini sesuai dengan benchmark kita sebelumnya yaitu copy paste. Terus ya yang lainnya itu ada di sini ya. Untuk load Battlefield itu dapat skor bandwidth di 555 MB per second. Begitupun untuk game-game seterusnya. Kira-kira segitu untuk skor yang didapat. Terus tuh untuk soal suhunya di sini untuk maksimum temperaturnya ada di 76 derajat Celcius dengan idle ada di 47 derajat Celcius, dan yang pastinya disarankan ada aliran udara ke SSD ini. Ya paling bagusnya sih pakai heatsink ya biar speednya itu stabil semua gitu kan. Lalu untuk harga dari si SSD ini untuk yang varian 1 tera itu harganya sekitar 1,8 jutaan. Terus tuh yang kita miliki ini yaitu 2 terabyte itu memiliki harga di 3,1 jutaan. Lalu untuk 4 terabyte itu harganya berkisar di 8,6 jutaan. Wow, harga yang ditawarkan cukup termasuk tinggi untuk kita kaum kerehore. Cuman ini adalah SSD NVMe dengan kualitas high-end coy. Soalnya dia untuk speednya bener-bener real di 7400 MB per second. Dengan TBW untuk 1 terabyte-nya itu ada di 1200 terabyte. Lalu untuk yang 2 terabyte ini ada di 2400 terabyte. Dan yang 4 terabyte itu bisa hingga 5800 apa ya? Kalau nggak salah sih di 5200 kali ya. Wow, itu TBW-nya gede. Dan juga yang ditawarkan itu adalah garansi data. Coba rating seberapa berharganya data kalian jika ditaruh ke storage manapun gitu kan. Itu harganya tidak bisa dihargain lah pokoknya. Misalnya aja ada proyekan nih buat ngedit atau semacamnya, dimasukin ke sini, tiba-tiba ada pemadaman listrik atau gimana gitu kan, itu datanya bisa aman. Cuman nggak semua data itu bisa direcovery atau diselamatkan. Ya tergantung dari kerusakannya. Kalau kerusakannya udah parah, misalnya udah hancur lebur, itu ya mau digimanain coba. Tapi kalau misalnya itu cacatnya dari si motherboard atau power supply atau dari listriknya, itu seharusnya sih masih bisa diselamatkan ya kan. Jika kalian tertarik dengan SSD ini, link pembeliannya sudah ada di link deskripsi di bawah. Silahkan mampir aja kalau kalian penasaran gitu kan. Karena ini cocok banget untuk komponen high-end, bisa untuk PS5, PC, laptop gitu kan. Ya, silakan mampir. Dan segitu aja untuk video kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dislike kalau nggak. Saya Sultan Maulana selaku owner atau pemilik dari channel ini. Maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta. And say goodbye, sampai jumpa di lain video. Bye bye. Akhirnya kelar coy.